Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati dan yang kami muliakan para alim ulama, para kiai, para asatid wal ustadzah, para orang tua kami, para bapak, para ibu hadirin wal hadirah, yang mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama dalam satu majelis yang mulia, yakni majelis ilmu, majelis yang sangat dibanggakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-tamannya surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang kelak nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju jannahnya, untuk berada di surganya Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, sesuai yang sudah dijanjikan, kami akan menyampaikan biografi singkat pengarang daripada kitab Maulid Dibai. Beliau adalah Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Salah satu karya maulid yang masyhur di dalam dunia Islam adalah maulid yang dikarang oleh beliau. Nama lengkap beliau adalah Al-Imam Wajihuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Umar bin Ali bin Yusuf bin Ahmad bin Umar Ad-Dibai Asy-Syaibani Al-Yamani Az-Zabidi Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan di kota Zabid, salah satu kota yang berada di Yaman Utara. Beliau dilahirkan pada sore hari di hari Kamis tanggal 4 Muharram tahun 866 Hijriah. Kota ini sudah dikenal sejak masa hidupnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya pada tahun ke-8 Hijriah, di mana pada saat itu datang rombongan suku Asy'ariyah. Di antaranya adalah sahabat Abu Musa al-Asy'ari yang berasal dari kota Zabid ke Madinah al-Munawwarah untuk memeluk agama Islam dan mempelajari ajaran-ajarannya.
Nabi kita Muhammad SAW ketika bertemu dengan orang-orang dari suku Asy'ariyah ini merasa sangat senang sekali. Saking senangnya Nabi kita Muhammad SAW berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberkahi kota Zabid. Dan Nabi Muhammad SAW mengulangi doa tersebut sebanyak 3 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Dan berkat barokah daripada doa Nabi kita Muhammad SAW hingga saat ini nuansa tradisi keilmuan di Zabid masih dirasakan. Hal tersebut karena generasi ulama di kota Zabid ini sangat gigih menjaga tradisi hasanah keilmuan Islam. Para hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semenjak kecil Imam Ad-Dibai sudah sangat giat dalam menimba ilmu kepada para ulama. Beliau belajar membaca Al-Qur'an di bawah bimbingan Syekh Nuruddin Ali bin Abu Bakar. Lalu berpindah kepada mufti Zabid yang bernama Syekh Jamaluddin Muhammad At-Thayyib yang merupakan masih kerabat beliau sendiri, yakni terhitung sebagai pamannya. Setelah gurunya melihat bakat kecerdasan yang istimewa yang dimiliki oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai yang masih kecil ini, maka sang mufti menyuruhnya untuk membaca Al-Quran dari awal hingga akhir. Dan berkat kecerdasan dan ketekunan beliau Imam Ad-Dibai ini sudah menghafal Al-Quran 30 juz saat usianya masih 10 tahun. Masih sangat muda sekali. Tak lama setelah beliau berhasil menghatamkan Al-Quran, Imam Ad-Dibai mendengar berita duka bahwasannya ayah beliau telah meninggal dunia. Ayahnya meninggal di salah satu daerah yang ada di daratan India sana. Kemudian beliau mendapatkan harta warisan sebanyak 8 dinar. Meninggalnya ayah daripada Imam Ad-Dibai tak memadamkan motivasi beliau dalam menuntut ilmu. Malah sebaliknya, beliau semakin semangat dalam menuntut ilmu. Setelah peristiwa itu, beliau memutuskan untuk belajar ilmu qiraah dengan mengaji nazam atau bait syatibiyah dan juga mempelajari ilmu bahasa, ilmu gramatika. Mempelajari matematika, juga ilmu faraid, ilmu fikih dengan masih di bawah bimbingan pamannya, yakni Syekh Jamaluddin Muhammad At-Thayyib. Atas arahan pamannya, beliau juga disuruh untuk mengaji kitab Zubad. Ya, mungkin orang Indonesia juga khususnya santri-santri sudah sangat familiar dengan kitab yang namanya Zubad, isinya tentang nazam fikih daripada madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau belajar kitab Zubad kepada seorang syekh yang bernama Syekh Umar bin Muhammad Al-Fata Al-Asy'ari. Ya. Beliau juga Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ini adalah seorang ulama hadis yang terkenal dan tidak ada bandingannya pada masa hidupnya Imam Dibai. Beliau mengajar kitab Sahih Imam Bukhari lebih dari 100 kali khatam. Ya, beliau juga mencapai derajat hafidz. Jadi kalau hafidz itu artinya dalam ilmu hadis orang yang digelari al-hafidz itu seorang yang menghafal 100.000 hadis dengan sanadnya. Dan setiap hari beliau akan mengajar hadis dari masjid ke masjid. Di antara guru-gurunya ialah Imam Al-Hafiz As-Sakhawi, Imam Ibnu Ziyad, Imam Jamaluddin Muhammad bin Ismail yang merupakan mufti juga mufti Zabid, ya. Juga Imam Al-Hafiz Tahir Ibn Husain Al-Ahdal, dan juga masih banyak lagi daripada guru-gurunya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ini. Selain daripada itu, beliau juga adalah seorang mu'arrikh atau ahli sejarah, ya, yang
sudah tidak diragukan lagi kapasitasnya. Pada masa kecil Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ini, beliau diasuh oleh kakek dari ibunya yang bernama Syekh Syafaruddin bin Muhammad Mubaris, yang juga merupakan seorang ulama besar yang tersohor di kota Zabid pada saat itu. Dengan bimbingan sang kakek dan para ulama kota Zabid, Ad-Dibai tumbuh dewasa serta dibekali berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Di antara ilmu yang dipelajari beliau adalah ilmu qiraah dengan mengaji Na'dhum Bait Syatibiyah, dan juga mempelajari ilmu bahasa atau gramatika, matematika, faraid dan fikih. Pada tahun 885 Hijriah, beliau berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji yang kedua kalinya. Sepulang dari kota Makkah Al-Mukarramah tersebut, Imam Ad-Dibai kembali ke Zabid. Beliau mengkaji ilmu hadis dengan membaca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan juga Tirmidzi, dan juga kitab Al-Muwatta di bawah bimbingan Syekh Zainuddin Ahmad bin Ahmad Asyarji. Di tengah-tengah kesibukan beliau belajar hadis, Imam Abdurrahman Ad-Dibai juga menyempatkan diri untuk mengarang kitab yang bernama Ghayatul Matlub, yang membahas tentang kiat-kiat bagi umat Islam agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari sejarah singkat daripada Imam Abdurrahman Ad-Dibai ini adalah Imam Ad-Dibai ini mempunyai kebiasaan untuk membaca surat Al-Fatihah dengan menganjurkan kepada murid-murid dan orang yang ada di sekitarnya untuk sering membaca surat Al-Fatihah, sehingga setiap orang yang datang menemui beliau harus membaca Fatihah sebelum mereka pulang. Hal ini tidak lain karena beliau pernah mendengar salah satu gurunya pernah bermimpi bahwa kelak nanti di hari kiamat telah datang, ketika hari kiamat telah datang, lalu dia mendengar suara, wahai orang Yaman, masuklah ke surganya Allah. Lalu orang-orang pada bertanya, kenapa orang-orang yang Yaman yang bisa masuk surga? Kenapa orang-orang Yaman bisa masuk surga? Kemudian dijawab, karena mereka sering membaca surat Al-Fatihah. Ya. Dilihat dari karya-karyanya, Imam Abdurrahman Ad-Dibai ini termasuk ulama yang produktif dalam menulis. Hal ini terbukti beliau mempunyai banyak karangan, baik di bidang hadis ataupun sejarah. Karya beliau yang paling dikenal adalah syair-syair sanjungan atau madah kepada Nabi kita Muhammad SAW yang terkenal dengan sebutan Maulid Ad-Dibai. Di antara buah karyanya yang lain yaitu kitab Qurratul Uyun yang membahas tentang seputar Yaman. Juga ada kitab Mi'raj, ada kitab Taisirul Usul, ada kitab Bughyatul Mustafid, dan beberapa bait-bait syair. Beliau juga mengabdikan dirinya hingga akhir hayatnya sebagai pengajar dan pengarang kitab. Imam Ad-Dibai wafat di kota Zabid pada hari Jumat tanggal 26 Rajab tahun 944 Hijriah. Demikian riwayat singkat mengenai Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Mudah-mudahan sebab kita membaca dan menyebut nama beliau akan turun rahmat Allah di tempat ini, karena inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika menyebutkan atau ketika disebutkan nama orang-orang soleh, maka akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hakadha minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.